Keep on Sobat Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat pagi, jumpa kembali bersama Riki Bibisana. Dan seperti biasa, ya hari ini hari Kamis ya Sobat Citra, kita bakal ada sesuatu yang spesial. Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1 ya di TTS, Tanya Tenaga Kesehatan. Dan tentunya untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjasimers.com, selamat bergabung. Semoga lagu-lagu yang Riki bacakan bisa menambah semangat untuk hari ini ya. Dan juga ini kita akan membahas sesuatu ya kan. Nanti tetap ada lagu-lagunya, tapi kita juga bakal membahas tema kita hari ini yaitu gerakan aksi bergizi. Dan kita juga udah kedatangan narasumber kita, ada Mas Ugi ya. Ini kita panggil Mas Ugi aja ya Mas Ugi. Iya, biar tetap ini ya, apa namanya, akrab ya Mas Ugi ya. Iya. Apa kabar Mas Ugi hari ini? Alhamdulillah baik Mas Riki. Iya. Mas Riki gimana kabarnya Alhamdulillah, Mas? sehat luar biasa, harus selalu semangat dan sehat ya Mas Ugi ya. Harus. Oke, dan untuk sobat yang sedang mendengarkan via streaming ya, selamat bergabung, bisa bergabung via di website ya, di Citra FM, nanti cari aja di situ, nanti Citra FM bisa ya. Oke, dan untuk tema kita hari ini adalah gerakan aksi bergizi Sobat Citra, tepat di hari Kamis tanggal 16 ya, bulan Mei 2024. Ini kita penasaran juga ya Sobat Citra, gerakan aksi bergizi itu apa gitu ya, dan kita langsung aja tanyakan kepada Mas Ugi. Apa tuh Mas Ugi gerakan aksi bergizi untuk tema kita hari ini? Iya. Jadi gerakan aksi bergizi itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran daripada siswa-siswi dalam membiasakan konsumsi tablet tambah darah ya Mas Riki khususnya. Kemudian konsumsi makanan-makanan yang bergizi, tentunya dengan gizi yang seimbang dan juga aktivitas fisik. Seperti itu Mas Riki. Jadi memang harus ada ini ya, diimbangi ya. Antara makanan dan kemudian latihan fisik tadi, olahraga gitu ya Mas Ugi ya. Iya, seperti itu. Oke, untuk kegiatan ini ya, gerakan aksi bergizi itu kegiatan itu seperti apa sih Mas Ugi? Jadi untuk kegiatan aksi bergizi itu ada beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama itu ada senam bersama, kemudian makan bersama, kemudian dilanjutkan dengan minum tablet darah bersama. Kemudian biasanya itu ada pengisian aplikasi ceria. Oh, aplikasi ceria apa itu Mas Ugi? Iya, jadi itu salah satu aplikasi kesehatan, nantinya untuk siswa-siswi itu mengisikan tingkat kesehatannya itu di situ. Gitu Mas Riki. Jadi misalkan ada pemeriksaan seperti itu, nah nanti bisa isikan di aplikasi tersebut gitu. Kemudian ada pemutaran video edukasi, flash mob jingle biasanya, kemudian ada lomba-lomba, penyebar luasan melalui media sosial dan juga pemeriksaan HB. Jadi ada pemeriksaan hemoglobin untuk mengetahui apakah siswi perempuan itu anemia atau tidak. Akan tetapi itu masih opsional Mas Riki. Jadi untuk kegiatan utamanya itu lebih ke kegiatan senam bersama, kemudian makan bersama, kemudian ada minum tablet tambah darah bersama, khusus untuk remaja putri. Gitu. Ya, jadi ini kegiatan yang sangat luar biasa, dan ini biasanya diadakan di mana aja Mas Ugi, atau cuma di sekolah-sekolah aja, atau di posyandu juga ada, di desa-desa juga ada, atau bagaimana? Ya. Kalau untuk kegiatan aksi bergizi ini kita masih menyasarnya itu di sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Nah, kebetulan juga ini Mas Riki, Jumat besok ini kita akan melaksanakan kegiatan aksi bergizi di SMP 2 Wonosobo. Gitu. Jadi nanti dibarengkan juga dengan kegiatan dari program gizi, program kesehatan lingkungan dan juga program P2PTM seperti itu. Jadi nantinya kegiatannya itu bukan hanya senam bersama, kemudian minum tablet tambah darah bersama gitu. Jadi nanti kita ada rockpot karyawan juga Mas untuk SMP 2. Kemudian kita juga ada screening rokok untuk karyawan dan juga mungkin untuk siswa juga bisa. Kemudian nanti kita juga ada kegiatan sosialisasi
minum tablet FE dan juga sosialisasi mengenai anemia untuk remaja putri seperti itu. Oke, ini dan Mas Sugi juga udah sering terjun langsung ke lapangan nih Mas Sugi ya? Iya, kebetulan kita dari UKM ini kerjanya di lapangan Mas, jadinya iya. seringnya kita di lapangan seperti Ya itu. luar biasa banget ya. Oke, kalau dari Mas Ugi ini ya sering banget ke sekolah-sekolah gitu ya, langsung bertemu sama siswa-siswi, remaja putri dan sebagainya. Ini gimana sih keadaan apa ya kayak anemia Mas Ugi, anemia yang dialami gitu, apakah di bawah standar atau udah biasa aja atau bagus untuk Wonosobo? Kalau saya ngambil secara general aja di Indonesia ya Mas Riki ya. Kalau faktanya itu 4 dari 10 remaja putri di Indonesia itu mengalami anemia ini Mas Riki. 4 dari 4 dari 10. Oh, 4 dari 10. Iya. Jadi ini memang sudah masuknya itu sudah perlu penanganan yang lebih lagi ya Mas Riki ya, supaya remaja itu nantinya bisa sehat, lebih produktif lagi. Kemudian kita juga mempersiapkan supaya remaja itu sehat dari remaja sampai nantinya dia itu siap untuk menikah, kemudian memiliki keluarga sampai nanti dia hamil dan mempunyai anak. Nggih Mas Riki. Jadi kalau anemia itu nanti berhubungannya bukan hanya seperti lemah letih lesu saja. Nggih, akan tetapi nanti untuk jangka panjangnya misalkan remaja putri itu menikah dan ingin mempunyai anak gitu, itu harus benar-benar diperhatikan lagi. Jangan sampai pada saat hamil remaja putri itu misalkan anemia seperti itu. Jadi kita mengantisipasi hal tersebut supaya nanti kelahirannya itu bisa normal nggih Mas Riki. Kemudian berat bayinya itu juga sesuai standar, tidak BBLR atau berat bayi lahir rendah seperti itu. Iya, oke, jadi memang ini menjadi perhatian khusus ya Mas Sugi ya, untuk pemerintah Indonesia tentang anemia pada remaja putri khususnya ya, karena ini bisa menyebabkan stunting juga ya Mas Sugi ya, karena stunting ini sedang digalakkan sekali di Indonesia ya. Oke, begitu ya Sobat itu luar biasa banget. Dan ini untuk gerakan aksi bergizi ini Mas Sugi ini udah dilakukan sejak kapan sih Mas Sugi ini sampai hari ini gitu? Untuk gerakan aksi bergizi ini sudah mulai dicanangkan sejak 2021 sebenarnya Mas Riki. Tapi karena kita 2021 itu masih pandemi Covid nggih. Jadi kita mulai untuk kegiatan aksi bergizi itu dimulai pada tahun 2022. 2022 ya. Iya. Itu untuk Puskesmas Wonosobo 1 sendiri itu pertama kali kita melaksanakan kegiatan aksi bergizi itu di SMP 4 Wonosobo. Iya. SMP 4 Wonosobo ya. Iya, dengan rincian kegiatannya kita ada senam bersama dengan seluruh siswa-siswi dan juga guru SMP 4 Wonosobo. Kemudian kita ada sarapan bersama ini Mas Riki. Jadi kita sudah koordinasi dengan pihak sekolah. Kebetulan di SMP 4 Wonosobo itu di hari Jumat itu ada Jumat Sehat. Jumat Sehat? Iya, jadi di Jumat Sehat itu biasanya kegiatannya itu juga di sekolah itu ada seperti senam bersama, kemudian ada makan bersama. Jadi siswa-siswi kemudian guru itu setelah selesai melakukan senam biasanya ada kegiatan makan bersama atau sarapan bersama gitu Mas Rik istilahnya. Nah kemudian ada pemberian tablet tambah darah untuk siswi putri di SMP 4 Wonosobo. Setelah minum tablet tambah darah bersama biasanya siswi perempuan kita kumpulkan di aula untuk mendapatkan sosialisasi mengenai cara minum tablet FE yang baik dan benar, kemudian cara pencegahan anemia seperti itu. Iya. Oke gitu ya Sobat Beaches, luar biasa banget ini kegiatan ini dan tentunya ini terus dilakukan ya Mas Sugi ya setiap berapa kali seminggu? Kalau untuk tahun ini kita sasarannya itu untuk yang wilayah kerja Puskesmas Wonosobo 1 ya Mas Riki ya. Itu kita sasarannya di 10 sekolah menengah pertama. SMP ya? SMP. Sewilayah kerja Puskesmas Wonosobo 1. Iya. Oke, gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Mas Sugi, dan untuk Sobat Beaches jangan kemana-mana, bakal ada beberapa yang mau kita bahas lagi ya tentang aksi bergizi ini. Ya tentunya jangan kemana-mana, terus stay tune sampai nanti jam 11 aja di TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1. Tetap stay tune, jangan kemana-mana. Duh, pagi-pagi kok udah ngelamun aja Kak? Mikirin apa sih?
mantan ya. Adek, bisa aja. Udah agak zaman kali mikirin mantan, mikirin masa depan dong. Cie, tapi kepo juga nih. Kakak lagi mikirin apa sih? Ini loh dek, kakak kan bulan kemarin daftar NPWP. Tapi lupa nih, untuk kewajiban pajak UMKM-nya itu apa ya? Oh, itu. Adik mah tahu kalau tentang kewajiban pajak, Kak. Jadi, untuk kewajiban pajaknya itu, pertama, bayar pajak setiap bulan, tarifnya 0,5% kali omset per bulan. Yang kedua, lapor SPT tahunan setiap tahun antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Adiknya kakak kok pinter ya? Tahu dari mana, dek? Kan adik kemarin sempat nganterin temen juga buat bikin NPWP, jadi tahu dong. Thanks ya, dek. Berkat adik, kakak jadi tahu nih tentang kewajiban pajak. Ya, bagi Anda yang ingin membuat NPWP, membuat kode billing, laporan SPT atau konsultasi perpajakan, langsung saja datang ke KP2KP Wonosobo yang beralamat di Jalan Bayangkara nomor 8 Wonosobo Barat, nomor telepon 0286 321 121. Sekali lagi, 0286 321 121. Segala layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Pajak kita untuk kita, pajak kuat Indonesia maju. Apa alasan Anda beriklan? Memperkenalkan produk baru agar daya beli produk meningkat, agar tidak kalah dengan pesaing, meningkatkan rasa bangga, memelihara konsumen agar tetap loyal, memperluas daerah jangkauan penjualan, membentuk dan menanamkan citra baik sebuah produk. Apapun alasan Anda beriklan, hubungi Radio Citra FM di Jalan Pasukan Ronggolawe Wonosobo atau hubungi 081 828 1252. Soal harga bisa nego. Masalah jam siar, Anda yang menentukan. Soal bentuk iklan seperti apa, pasti sesuai keinginan Anda. Jangan ragu, gabung bersama kami Citra FM, sarana promosi paling pas untuk Wonosobo dan sekitarnya. Aku sampah kecil. Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar botol. Aku selembar tisu bekas. Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, Kami bisa. Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Betul. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 98.8 Citra FM Wonosobo. Sekolah yang ada pondok pesantren dan pembelajaran Islamnya bagus, di mana ya Pak? Ada apa toh Bu? Malam-malam gini kok masih belum tidur? Itu loh Pak, si Agus udah mau SMP. Kira-kira mending sekolah di mana ya? Gak perlu bingung Bu. Kan ada SMP MBS Kertek, sekolah formal boarding school berbasis keislaman, tahfidz, penerapan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang terintegrasi kurikulum dinas dengan kurikulum pondok pesantren. Biayanya terjangkau juga loh. Wah, kalau gitu nggak perlu bingung lagi dong Pak. Yuk besok daftar ke SMP MBS Kertek Wonosobo. Benar, segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Muhammadiyah Boarding School Kertek yang beralamat di Kompleks Masjid Al-Jihad Campur Sari Kertek, Wonosobo. Lembaga pendidikan setara SMP dan pondok pesantren modern boarding school berkualitas yang berorientasi pembentukan santri yang berakhlakul karimah, berwawasan luas dan prestasi yang gemilang. Terdapat berbagai pilihan ekstrakurikuler seperti tapak suci, hizbul waton, muhadhoroh, futsal, voli, kaligrafi, IPM, kiroah, bulu tangkis, pecinta alam, dan lain sebagainya. Fasilitas pondok yang lengkap, asrama representatif, masjid, lab komputer, perpustakaan, koperasi, lapangan area, hotspot area, dan lain sebagainya. Syarat pendaftaran, fotokopi ijazah SD/MI, fotokopi KK dan akte kelahiran, surat keterangan lulus, fotokopi KTP orang tua atau wali, pas foto 3x4 5 lembar,
membayar biaya pendaftaran. Daftar secara langsung atau hubungi Ibu Eka di nomor 0822 442 86448 atau Ustadz Satria di nomor 0895 6012 42936. Assalamualaikum, apa kabar saudaraku sekalian? Citra Memory. Good for you though. Retro Flashback. Poin 8 Citra FM Wonosobo.
saying the same thing. 'Cause baby, can't you see we got everything going on and on. Every time you go away, you take a piece of me. Dari Jalan Masukan melalui 98.8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra masih bersama Ricky Wibisana. Dan kita masih di TTS ya, tanya tenaga kesehatan bersama Mas Sugi hari ini. Tema kita hari ini adalah gerakan aksi bergizi ya. Tadi kita sudah dijelaskan sama Mas Sugi apa itu aksi bergizi ya, gerakan aksi bergizi dan lain sebagainya. Dan ini kita mungkin perlu tahu ya Mas Sugi ya, ini mengapa perlu adanya kegiatan aksi bergizi ini Mas? Kenapa kok perlu adanya kegiatan aksi bergizi ini ya Mas ya? Jadi kegiatan aksi bergizi ini tujuannya itu untuk ini ya Mas, lebih ke screening mengenai anemia. Oh iya. Di remaja khususnya untuk anak usia sekolah, khususnya untuk SMP dan juga SMA seperti itu. Iya. Jadi karena kita tahu sendiri ya Mas, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya kasus anemia itu di Indonesia ini sudah istilahnya menjadi hal yang sekarang itu masih hangat-hangatnya seperti itu. Bahkan dari 10 remaja itu 4 itu biasanya itu anemia seperti itu Mas Riki. Oke, ya jadi untuk anemia ini sebenarnya apa sih Mas Sugi? Mungkin ada yang perlu tahu juga gitu kan, bahayanya anemia Mas Sugi ini terutama ya. Jadi untuk anemia itu merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia ya Mas Riki, yang biasanya itu dialami oleh sekelompok umur mulai dari bisa balita, remaja, ibu hamil sampai usia lanjut seperti itu. Nah kemudian untuk upaya yang bisa kita lakukan ya Mas Riki di bidang kesehatan itu tentu saja kita harus melakukan yang namanya intervensi kesehatan ya, baik melalui pendidikan gizi seimbang, kemudian fortifikasi pangan dan suplementasi tablet tambah darah. Kemudian ada suplementasi TTD juga Mas Riki, tablet tambah darah dengan minum tablet tambah darah 1 tablet per minggu sepanjang tahun bagi remaja putri usia 12 sampai 18 tahun yang berada di jenjang pendidikan SMP dan juga SMA seperti itu. Gitu. Ya jadi memang dikasih programnya itu adalah memberikan ini ya Mas Sugi ya, namanya tablet suplemen tablet tambah darah ya. Nah, ini kan mungkin ada juga efeknya gitu nggak sih Mas Sugi? Maksudnya kayak nanti ini dikonsumsi sama siswa gitu kan, sama orang lain. Nah, ini ada efek yang perlu diwaspadai nggak untuk? Ya. Mas Riki, ini selama saya istilahnya kunjungan ke beberapa sekolah seperti itu, masih banyak saya temui bahwasanya remaja putri itu tuh belum tahu efek minum tablet tambah darah seperti itu. Nah, mungkin bisa saya jelaskan di sini ya Mas Riki ya. Monggo. Yang pertama itu efeknya itu BAB-nya itu bisa berubah warna menjadi hitam Mas Riki. Jadi banyak remaja itu yang takut setelah minum tablet tambah darah malamnya, kok paginya pas BAB itu kok BAB-nya kok warnanya kok hitam. Bisa hitam itu. gitu ya. Iya. Nah itu masih menjadi ketakutan tersendiri ini Mas Riki bagi siswa-siswi sekolah dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Akan tetapi di sini saya menyampaikan bahwasanya efek seperti itu adalah efek yang normal seperti itu Mas Riki, karena untuk tablet EV itu sendiri kan banyak mengandung zat besinya ya. Jadi memang untuk efeknya itu salah satunya mungkin BAB-nya itu nanti warnanya itu bisa hitam seperti itu, tapi itu tidak apa-apa ya Mas Riki ya. Bahkan juga mempengaruhi urin juga Mas Riki. Mempengaruhi urin ya? Iya, urinnya itu nanti bisa berwarnanya oranye kemerahan seperti itu. Tapi itu tidak apa-apa. Itu memang efek daripada mengkonsumsi tablet FE atau tablet tambah darah seperti itu. Mungkin untuk Sobat Citra nih yang sedang mengkonsumsi tablet ini ya Mas Sugi ya. Itu kalau misalnya fesesnya warna hitam atau mungkin juga urinnya berwarna tidak seperti biasanya, ini nggak usah khawatir ya Mas Sugi ya. Karena ini adalah gejala normal ya. Betul. Efek normal gitu ya. Dan
Ini selain itu ada efek untuk kesehatan nggak Mas Ugi? Maksudnya kayak bisa menyebabkan apa kayak gitu? Iya, biasanya kalau minum tablet tambah darah itu ada yang pernah cerita ke saya itu siswi putri itu kebanyakan pada mual dan juga ya? Pusing. Nah itu memang salah satu efek daripada mengkonsumsi tablet tambah darah Mas Riki. Selain mual kemudian jadi pusing. Nah untuk mencegah supaya tidak mual dan juga tidak pusing Mas Riki ini ada tipsnya. Ada tipsnya ya? Iya. Jadi usahakan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah itu sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam? Iya. Jadi supaya efek daripada misalkan seperti pusing, kemudian mual itu bisa istilahnya kalau tidur itu kan nggak dirasakan ya Mas Riki ya. Jadi dibuat tidur seperti itu. Nah kebanyakan ini siswi itu banyak yang mengkonsumsi tablet tambah darahnya itu malah pagi. Pagi ya? Ya sekalian sarapan, sekalian mengkonsumsi tablet tambah darah. Sebenarnya tidak apa-apa, akan tetapi mungkin yang efeknya itu langsung mengkonsumsinya itu kok pusing, kemudian mual, lebih baik dikonsumsinya itu tuh sebelum tidur malam seperti itu. Iya, jadi ketika tidur tuh kan jadi efeknya tuh kan nggak kerasa banget ya Mas Ugi. Nah, jadi kalau misalnya pagi itu kan harus aktivitas, harus mungkin berangkat sekolah dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ini kerasa banget efeknya. Nah ini berlaku juga nggak sih Mas Ugi dengan mungkin suplemen-suplemen yang lainnya gitu, maksudnya kayak penambah darah yang lainnya gitu yang dijualan di apotek itu sama nggak sih? Kalau untuk suplemen tambah darah itu kurang lebih sama ya Mas Riki ya. Iya. Untuk efek sampingnya juga sama, biasanya itu bikin pusing, kemudian mual seperti itu. Nah, kemudian satu lagi ini Mas Riki yang mungkin bisa saya sampaikan juga, misalkan mengkonsumsi tablet tambah darah itu bisa dikonsumsi menggunakan air putih ataupun mungkin air perasan jeruk Mas Riki. Air perasan jeruk? Iya. Masih ada juga ini Mas Riki yang tidak tahu mereka itu mengkonsumsi tablet tambah darahnya itu masih menggunakan air teh. Kemudian ada juga yang menggunakan susu. Kemudian ada juga yang pernah saya temui itu ada siswi yang mengkonsumsi tablet tambah darahnya itu malah sekalian minum kopi katanya Mas Riki. Ya, jadi itu salah nggih. Jadi memang untuk mengkonsumsi tablet tambah darah itu minumannya harus diperhatikan nggih. Yang paling bagus itu salah satunya air putih ataupun mungkin air perasan jeruk seperti itu. Iya, oke. Jadi diusahakan jangan diminum dengan air teh ya Mas Ugi ya. Soalnya ini kan juga air teh itu bisa menghambat ini ya penyerapan kalsium ya, atau apa gitu ya Mas Ugi ya, seperti itu ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Mas Ugi tentang tema kita hari ini? Mungkin untuk kegiatan aksi bergizi ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran sejak dini ya Mas Riki kepada masyarakat, khususnya untuk remaja usia sekolah lanjutan akan pentingnya mempraktikkan perilaku hidup sehat dan minum tablet tambah darah secara rutin. Karena untuk kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara rutin setiap tahunnya sehingga berbagai permasalahan kesehatan pada kelompok usia remaja dapat dicegah lebih awal ya Mas Riki, terutama ini permasalahan mengenai anemia dan juga mungkin mengenai gizi pada remaja juga seperti itu. Oke ya. Oke, jadi gitu ya Sobat Citra, dan ini juga untuk sasaran aksi bergizi ya Sobat Citra ini mungkin penasaran nih. Sebenarnya dari program ini Mas Ugi sasarannya itu apa, siapa gitu ya? Siapa aja dan ini di usia berapa? Jadi untuk sasaran utamanya ya Mas Riki untuk gerakan aksi bergizi ini adalah remaja putri usia 12 sampai 18 tahun yang berada di jenjang pendidikan SMP ataupun SMA. Seperti itu. Oke, ini tapi hanya remaja putri atau cowok juga bisa? Kalau untuk aksi bergizi ini memang sasarannya lebih ke remaja putri. Akan tetapi nanti pada saat pelaksanaan kegiatannya
Untuk senam bersamanya mungkin bisa diikuti untuk siswa laki-laki dan perempuan. bisa juga, Kemudian kemudian makan bersamanya juga bisa diikuti oleh remaja putri dan juga remaja putra seperti itu. Akan tetapi khusus untuk minum tablet tambah darahnya itu diikuti remaja putri saja. Kalau remaja putra biasanya tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Seperti itu. Oke Mas Sugi, ini kan sasarannya lebih ke remaja putri ya. Ini kenapa sih Mas Sugi? Apakah memang apa ya namanya untuk wanita itu memang kurang darahnya atau gimana gitu Mas Sugi? Kok hanya remaja putri? Iya. Karena biasanya untuk anemia itu rata-rata menyerang kebanyakan itu ke remaja putri Mas dibandingkan dengan remaja putra. Seperti itu. Dan biasanya itu untuk standar daripada kadar hemoglobinnya itu dalam darah itu 12 gram per desiliter. Nah setelah kita laksanakan screening HB di sekolah-sekolah seperti itu, kebanyakan remaja putri itu ada yang masuk ke kategori anemia sedang, berat, bahkan anemia yang ringan seperti itu juga ada Mas Riki seperti itu. Nah kemarin juga waktu saya kunjungan di beberapa pondok pesantren juga dan kami melakukan screening hemoglobin atau screening HB itu ada beberapa remaja putri di pondok pesantren itu yang menderita anemia berat. Jadi angka pemeriksaan HB-nya itu di angka 5 Mas Riki, ada itu Mas Riki. Nah, dan kebetulan juga remaja itu tidak mengalami gejala apapun. Jadi itu yang lebih kita antisipasi lagi Mas Riki. Jadi untuk pertolongannya kita anjurkan untuk langsung besoknya periksakan ke puskesmas. Apabila misalkan perlu dirujuk langsung kita rujuk ke rumah sakit terdekat gitu supaya mendapatkan pertolongan yang lebih intensif lagi seperti itu Mas Riki. Gitu ya. Oke, untuk normalnya nih berapa sih masih ukurannya ini? Kalau untuk HB itu normalnya 12 gram per desiliter. 12 gram per angkanya seperti itu. Kalau kurang dari itu nanti bisa masuk kategorinya tergantung angkanya juga Mas, bisa kategori anemia berat, ringan, bahkan sedang seperti itu. Iya, oke, jadi memang anemia ini menjadi perhatian yang khusus juga ya oleh pemerintah Indonesia karena memang bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan juga ya Mas Sugi ya, terutama untuk perempuan. Nah ini tapi ada kemungkinan juga nggak sih laki-laki juga kekurangan darah gitu Mas Sugi? Kalau untuk laki-laki ada juga Mas kemungkinan untuk kekurangan HB. Akan tetapi mungkin yang lebih berisiko itu perempuan ya Mas Riki ya. Karena karena selain perempuan itu kan kalau menginjak usia remaja kan sudah menstruasi ya Mas Riki ya. Dan juga perempuan itu kita istilahnya kita bisa ini kan istilahnya kedepannya itu kan untuk remaja putri itu kan untuk menikah kemudian hamil punya anak, nah itu kita persiapkan seperti itu Mas Riki. Sejak sekarang gitu ya? Iya sejak sekarang seperti itu. Ya. Oke, cuman untuk sekarang ini banyak sekali ya ternyata ya untuk remaja putri yang terkena anemia Mas Sugi ya. Kalau menurut Mas Sugi pribadi apa sih yang menyebabkan anemia remaja putri pada era sekarang ini? Ya, untuk penyebab anemia remaja putri itu lebih kepada sekarang itu lebih kepada pola hidupnya Mas Riki. Pola hidup ya. Iya, yang pertama itu memang remaja putri sekarang itu kalau saya melakukan kunjungan di lapangan itu rata-rata itu kurang melakukan aktivitas fisik olahraga seperti itu. Padahal untuk aktivitas fisik olahraga itu tidak usah lama-lama Mas Riki, cukup dilakukan 30 menit sehari saja. Akan tetapi mungkin intensitasnya dalam 1 minggu itu bisa dilaksanakan 5 kali. Tetapi frekuensinya itu bisa dilaksanakan mungkin 30 menit saja secara intensif seperti itu. Ya. Jadi memang kurang gerak ya. Ya, kemudian juga konsumsi makanannya itu kurang
makanan yang mengandung gizi seimbang, Mas Riki. Ya, jadi remaja sekarang itu lebih suka makanan instan ya, Mas Riki ya. Ya, dan tanpa memperhatikan gizi seimbangnya itu tuh yang dibutuhkan untuk remaja pada saat mereka itu masa tumbuh kembangnya itu tuh yang bagus itu makanan yang seperti apa. Nah, itu mungkin remaja itu sekarang banyak yang lalai memperhatikan komposisi makanan yang mereka konsumsi seperti itu, Mas Riki. Iya, jadi lebih diperhatikan konsumsi makanannya gitu ya, Mas Riki ya. Iya, jangan yang instan, kemudian yang terlalu pedas ya kan, seblak ya. Iya. Waduh. Dan tentunya ini juga ya, habis makan gitu kan. Ini emang dianjurkan untuk minum air putih ya, bukan es teh. Nah, ini kan juga sangat dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi itu ya, Mas Wiki ya, habis makan ya, karena bisa menghambat penyerapan itu tadi ya. Oke, jangan kemana-mana, masih ada satu sesi lagi Mas Wiki ya. Kita tetap stay tune di 98.8 Citra FM, Wonosobo banget, jangan kemana-mana. Bu, kayaknya kok ada yang beda ya di kamar ini. Bapak betah Bu di kamar, bawaannya pengen tiduran terus. Bapak mau tahu apa yang bikin beda? Kasur busanya kan baru, Pak. Oh alah, pantesan empuk tenan Bu. Ini semua berkat kasur busa dari toko Cahaya Terang. Kualitasnya memukau, harganya terjangkau, garansi pula. Untuk Anda yang sedang membutuhkan kasur busa yang berkualitas dan bergaransi, dapatkan hanya di toko Cahaya Terang. Dapatkan juga macam-macam karpet permadani, karpet sajadah, kain jok busa, perlengkapan pembuatan kursi, selimut, bed cover, deklit, dan lain-lain. Dapatkan hanya di toko Cahaya Terang yang beralamat di Jalan Resimen 18 nomor 32, depan Mickey Mouse Lama atau sebelah barat Pasar Induk Wonosobo. Telepon 321-176. Buka mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Toko Cahaya Terang, bagus barangnya, bagus kualitasnya. Sobat Citra, di Wonosobo dan seputarnya, pernah mengalami flu, pilek, atau sakit kepala? Pastinya bikin bingung dan mengganggu. Nah, walau banyak macam obat flu, Anda tidak usah bingung lagi. Segera minum Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala jadi reda. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu dapat menyebabkan kantuk. Jadi, perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Ultra Flu, produksi Hanson Pharma. Wah, Pak Ahmad, pagi-pagi sekali mau kemana nih? Ini Pak Ali mau nganter anak daftar sekolah ke SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo. Wah, itu pilihan yang tepat, Pak. SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo kan sudah terakreditasi A. Benar sekali, Pak. Ya sudah, saya duluan ya. Iya, Pak Ahmad, hati-hati. SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo terakreditasi A membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2024-2025. Untuk pendaftaran, orang tua wali murid bisa datang langsung ke sekolah yang beralamat di Jalan Hashim Asy'ari nomor 36 Argopeni Wonosobo, atau bisa juga mengisi formulir online dari rumah. Berkas pendaftaran cukup fotokopi akta kelahiran dan fotokopi kartu keluarga. Untuk gelombang 2 dibuka dari bulan Maret sampai bulan Mei 2024 dan gelombang 3 dibuka bulan Juni hingga Juli 2024. SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo juga menyediakan jalur bidik misi akademik dan non-akademik yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2024. Untuk yang berasal dari keluarga kurang mampu, ada keringanan untuk biaya administrasi, serta yang memiliki saudara kandung yang masih aktif. Selain itu, peserta Indonesia Pintar atau PIP bisa tetap diteruskan. Untuk orang tua yang ingin putra-putrinya lebih banyak memperdalam ilmu agama, bisa juga tinggal di Pondok Modern MBS Baitul Arqam. SMP Muhammadiyah 1
1 Wonosobo akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik dengan memberikan fasilitas dan program kegiatan yang tentunya sudah tidak diragukan lagi. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo yang juga dapat menerima calon peserta didik baru dari zona mana saja bahkan luar kota. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi panitia PPDB di nomor WhatsApp 082 223 097 887 serta tidak ada biaya pendaftaran alias gratis. SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo terwujudnya generasi takwa, berkualitas, unggul dalam prestasi, berwawasan iptek dan berbudaya lingkungan. Citra FM, tempat mangkal paling mengasyikan. Tempat mangkal paling mengasyikan, 98.8 Citra FM. Milikku yang menanam benih cinta di hatiku. Lihatlah kasih gelisah diri malam ini. Oh, kau renungkanlah, adakah kau dapati salah diriku? Dosakah aku? Bencikah engkau? Hingga begini jadinya. Lihatlah gelisah meniti hari-hari. Lihatlah menangis mata ini. Lihatlah merintih jiwa baja ini dan berdiri di atas duri-duri. Mengapa jadinya sakitnya? Kau milikku, malam ini kau di sisiku. Bawalah cinta, tinggalkan rindu, penghibur laraku. Renungkanlah, adakah kau dan salah diriku? Dosakah aku? Bencikah engkau? Hingga begini jadinya. Lihatlah gelisah meniti hari-hari. Lihatlah lihatlah merintih jiwa baja ini dan berdiri di atas duri-duri. Mengapa begini jadinya? Sakitnya. Mengapa sakitnya. Oldies back to back. 20 Only FM. Plays more oldies.
aku pergi, bayang-bayangmu mengejar, bersembunyi dimanapun, selalu engkau temukan. Aku merasa letih dan ingin sendiri. Tanya pada siapa, tak ada yang menjawab. Sebab semua peristiwa hanya di rongga dada, pergulatan yang panjang dalam kesunyian. Aku mencari jawaban di laut, ku seret langkah menyusuri pantai. Aku merasa mendengar suara menghentikan petualangan. Kemanapun aku pergi, selalu ku bawa-bawa perasaan yang bersalah datang menghantuiku. Masih mungkinkah pintumu ku buka dengan kunci yang pernah ku patahkan? Lihatlah, aku terkapar dan luka. Dengarkanlah jeritan dari dalam jiwa. Aku ingin pulang.
Ya, Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Tanpa terasa udah hampir 1 jam ya. Ini kebersamaan kita bersama Mas Sugi. Aduh, asik banget kalau misalnya ngobrol sama Mas Sugi ini ya. Jadi nggak kerasa ya Mas ya. Udah hampir 1 jam ya. Oke, dan ini kita mungkin langsung ke harapan ini Mas Sugi, harapan untuk kegiatan aksi bergizi ke depannya, dan mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat Wonosobo. Ya, untuk kegiatan aksi bergizi ini Mas Riki harapannya karena memang melihat dampak daripada aksi bergizi ini kan menunjukkan hasil yang menjanjikan ya Mas Riki ya, dan juga peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku remaja yang signifikan juga, termasuk konsumsi tablet tambah darah mingguannya, kemudian ada perilaku aktivitas fisik remaja dan juga konsumsi makanan sehat yang termasuk buah dan sayuran juga ini Mas Riki. Jadi harapan kedepannya mungkin dari kegiatan aksi bergizi ini adanya intervensi aksi bergizi ini lebih diperluas lagi Mas Riki. Jadi baik diperluas secara nasional dengan dimasukkannya intervensi aksi bergizi ini ke dalam program sekolah madrasah sehat seperti Sekolah itu. madrasah sehat. Iya. Oke, luar biasa banget ya. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk ini nggak masuki remaja-remaja putri yang kadang mungkin lupa minum obatnya atau mungkin bahkan nggak minum karena takut efek samping tadi gitu. Untuk pesan untuk remaja putri nggih Mas Riki, untuk pencegahan anemia jangan takut untuk mengkonsumsi tablet tambah darah, terutama untuk efek sampingnya. Nggih, efek sampingnya itu memang biasanya itu kadang mual, kemudian pusing juga, nggih. Tapi itu tidak semua dialami oleh remaja putri. Hanya mungkin beberapa orang saja nggih Mas Riki yang mengalami efek samping seperti mual dan juga pusing. Kemudian mungkin efek sampingnya juga setelah mengkonsumsi tablet tambah darah pada malam harinya, paginya itu biasanya urinnya itu berwarna agak oranye kemerahan, kemudian fesesnya juga cenderung berwarna hitam. Akan tetapi tidak apa-apa, itu memang efek daripada kita mengkonsumsi tablet FE itu urinnya menjadi oranye, kemudian fesesnya itu memang warnanya tidak seperti biasanya, mungkin Mas Riki lebih menghitam seperti itu. Tapi itu efeknya itu efek yang normal seperti itu apabila setelah kita mengkonsumsi tablet tambah darah seperti itu. Iya, oke ya. Itu seperti kayak kalau misalnya kita makan sayuran hijau aja kadang hijau ya. Iya, seperti itu. Jadi nggak usah takut ya Sobat Citra ya. Itu aman kok. Oke. Iya, udah 1 jam Mas Sugi, jadi kita harus segera berpamitan ya. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih nih buat Pak Sugi udah datang Star FM ya. Semoga bermanfaat untuk talkshow kita hari ini ya Mas Sugi ya. Tetap jaga kesehatan dan juga selamat bertugas kembali Mas Sugi ya. Oke, saya Riki Wisana pamit. Keep on Sobat Asi Forever. Wassalamualaikum.